بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في غير أداء رمضان وأن قتادة الوجوب في قضائه واتفقوا على أن الموطوءة مكرهة أو نائمة يفسد صومها ويلزمها القضاء إلا في قول للشافعي وعلى أنه لا كفارة عليها إلا في رواية عن أحمد ولو طلع الفجر وهو مجامع. قال أبو حنيفة إن نزع في الحال صح صومه ولا كفارة عليه وإن استدام
lazimahul qada'u dunal kafarati. Qala Malikun in naza'a lazimahul qada'u wa in istadama lazimahul kafaratu aidan. Wa qala Syafi'i in naza'a fil hali fala syai'a alaihi wa in istadama lazimahul qada'u wal kafaratu. Wa qala Ahmadu alaihi al qada'u wal kafaratu mutlaqan naza'a aw istadama. Ini satu fasal. Wa ajma'u, dan mereka ijma', mereka bersepakat, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad, ala annal kafarata, atas bahwasanya kafarat itu tidak wajib pada selain menunaikan puasa Ramadan. Wa an Qatadata, dan daripada Qatadah, al-wujubu fi qada'ihi, wajib pada mengqadhakannya. Wattafaqu, dan mereka bersepakat atas bahwasanya wanita yang disetubuhi mukrahatan, dalam keadaan dipaksa, au naimatan, atau dalam keadaan tidur, yabsudu saumaha, merusak akan puasa si wanita itu, merusak puasanya dan melazimkan dia mengqadha. Illa fi qauli Syafi'i, melainkan dalam satu perkataan Imam Syafi'i, wa ala annahu, dan atas bahwasanya tidak kafarat atasnya, melainkan pada riwayat daripada Ahmad bin Hanbal. Lau tala'a, dan jika lau terbit fajar, wa huwa mujami'un, padahal dia dalam keadaan bersetubuh. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, in naza'a, jika dia mencabut, fil hali, dalam waktu yang segera, sahha saumuhu, niscaya sah puasanya, wala kafarata alaihi, dan tidak wajib kafarat atasnya. Wa inistadama, dan dia, jika dia mengekalkan, tidak mencabut, lazimal qada'u, niscaya wajib akan dia qada', dunal kafarati, tidak wajib kafarat.
Dan berkata Imam Malik, inna za'a, jika dia mencabut, lazimahu, melazimkan qadha, wa inistadama, dan jika dia mengekalkan tidak mencabut, lazimahul kafaratu, mewajibkan dia kafarat pula. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, inna za'a, jika dia mencabutnya, fil hali, pada waktu itu juga, yakni sigrah, fala syai'a alaihi, tidak ada sesuatu kewajiban atasnya. Wa inistadama, dan jika dia mengekalkan tidak mencabutnya, lazimahul qadha wal kafaratu, mewajibkan akan dia qadha dan kafarat. Wa qala Ahmadu, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, alaihil qadha, wajib atasnya qadha, wal kafaratu, dan kafarat, mutlak, dia mencabut atau dia tidak mencabut, yakni mengekalkannya. Ini adalah masalah khilaf dalam beberapa hal di dalam puasa. Ijma' ulama 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, atas bahwasanya kafarat tidak wajib pada selain menunaikan Ramadan. Jadi kalau orang lagi puasa nazar ini puasa wajib, ya, nazar puasa, lagi puasa nazar, tengah hari dia melakukan hubungan suami istri, wajib nggak bayar kafarat? An-nazar adalah hukumnya wajib. Ijma' ulama 4, tidak wajib bayar kafarat selain dia bersetubuh di dalam puasa Ramadan. Kalau puasa wajib lain tidak wajib bayar kafarat. Ini ijma' 4 mazhab bahwasanya kafarat tidak wajib pada yang bukan menunaikan Ramadan. Jadi kalau dia lagi puasa Ramadan yang wajib, di tengah hari dia lakukan hubungan suami istri, maka wajib kafarat dengan bebasin budak. Kalau enggak puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak memberi makan orang miskin 60 orang. Ini kalau dia lakukan hubungan suami istri jima di dalam puasa Ramadan. Itu ijma'. Tapi kalau puasa nadar, dia lagi puasa nadar, hukumnya wajib. Dia melakukan hubungan wajib enggak kafarat? Enggak. 4 mazhab mengatakan selain Ramadan tidak wajib kafarat. Ini ijma', hanya wajib kafarat pada waktu puasa Ramadan. 1. Yang kedua, wattafaqu ala annal mautu ata mukrahatan aw naimatan yafsudu saumuha. Boleh yufsidu saumaha.
wa yalzamuhal qada'u, dan mereka juga bersepakat, 4 imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwasanya wanita yang disetubuhi dalam keadaan dipaksa atau dalam keadaan tidur, itu persetubuhan merusak puasa wanita itu, dan wajib wanita itu qadha. Ini kalau ada istri lagi puasa Ramadan dipaksa suaminya melakukan hubungan, dia nggak mau, tapi dipaksa, terjadilah hubungan, tetap ini istri yang lagi puasa, puasanya batal. Jadi walaupun dipaksa merusak puasanya. Jadi kalau batal wajib si istri nanti qadha selain Ramadan. Itu ijma. Jadi kalau istri yang dipaksa oleh suami untuk melakukan hubungan di tengah Ramadan, di tengah puasa Ramadan, tetap puasa istrinya yang dipaksa atau dalam keadaan tidur itu rusak puasanya, wajib qadha. Nah, masalah kafarat gimana? Annahu la kafarata laha illa fi qauli Syafi'i, melainkan pada perkataan Imam Syafi'i tidak merusak. Jadi kalau istri lagi tidur dipaksa jima, dia nggak sadar, masih terus tidur umpama, itu puasanya nggak batal. Dan istri dalam Ramadan dipaksa melakukan hubungan, dia lakukan hal keadaan terpaksa, puasanya enggak batal, kata Imam Syafi'i. Lain dari Syafi'i batal. Hanafi, Maliki, Hambali batal kalau orang wanita dipaksa suaminya melakukan hubungan lagi puasa, puasa tetap batal. Kecuali Imam Syafi'i. Illa fi qauli Syafi'i, kecuali pada perkataan Syafi'i tidak batal puasanya. Ya. Wa ala annahu la kafarata 'alaiha, dan atas bahwasanya tidak wajib kafarat atasnya. Hanya kalau istri dipaksa bersetubuh di tengah Ramadan, dia hanya wajib qadha, enggak wajib bayar kafarat. Enggak wajib bayar kafarat. Tapi yang wajib hanya qadha menurut 3 imam selain Syafi'i. Kalau Syafi'i enggak wajib qadha. Illa fi riwayatin an Ahmad, melainkan dalam riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap mengatakan dia wajib kafarat walau dipaksa. Menurut Imam Ahmad, kalau ada seorang istri lagi puasa Ramadan dipaksa jima oleh suaminya atau lagi tidur dijima, dia nggak berasa, tetap begitu dia sadar mesti bayar kafarat, kata Imam Ahmad. Lain dari Ahmad, Syafi'i, Maliki, Hanafi nggak wajib kafarat, hanya Imam Ahmad walaupun dipaksa tetap wajib kafarat. Ya, itu yang dikatakan illa fi riwayati Ahmad. Lain dalam riwayat dari Ahmad wajib bayar kafarat. Ini masalah seorang istri dipaksa atau lagi tidur dilakukan jima oleh suaminya dalam Ramadan. Nah, Imam Syafi'i mengatakan nggak wajib qadha, nggak batal puasanya. Yang 3 mengatakan tetap batal puasanya. Ya. Masalah lain, walau tola'a al-fajru
dan jikalau terbit fajar, wa huwa mujami'un, padahal suami istri sedang melakukan hubungan jima. Qala, berkata Abu Hanifah, inna za'a, jika dia mencabut di dalam waktu itu juga, sahha saumuhu, sah puasanya. Dia udah niat puasa, pas dia lagi puasa, begitu sebelum fajar dia jima, nggak lama lagi jima, fajar terbit, kan subuh namanya. Dia buru-buru berhenti, gitu tahu fajar terbit dia cabut, dia nggak terusin jimanya. Nah, ini menurut Imam Hanafi sah puasanya, karena dia udah berhenti. Walaupun dia belum mandi, tapi dia udah nggak jima. Nah, jadi kalau dia lagi jima, terbit fajar, dia buru-buru berhenti, nah sah puasanya kata Imam Hanafi. Kenapa? Karena dia sudah nggak melakukan jima, berarti nggak jima lagi puasa, atau jimanya lagi nggak puasa, pas subuh berhenti. Wala kafarata alaihi, dan tidak wajib kafarat atasnya. Jadi menurut Imam Hanafi, kalau ada orang sedang bersubuh, terbit fajar, buru-buru dia berhenti, dia cabut, itu tidak wajib qada karena sah puasanya, dan tidak wajib kafarat, sah puasanya menurut Imam Hanafi. Wala kafarata alaihi. Habis. Yang kedua, wa inistadama, jikalau dia melanjutkan, mengekalkan, melanjutkan jimanya, udah subuh, tahu terbit fajar, dia terusin, nggak mau berhenti. Ya, kalau bahasa Betawi tanggung, ya, dia terusin. Lazimahul qada, wajib orang yang nerusin kalau udah subuh qada. Wal dunal kafarati, tidak wajib kafarat, hanya wajib qada, nggak wajib kafarat. Nih. Nah, qala Malik, itu pendapat kedua. Berkata Imam Malik, inna za'a, kalau dia mencabut, lazimahul qada, melazimkan qada. Kali Malik sama. Jadi kalau dia lagi jima, begitu subuh dia cabut buru-buru, tetap wajib qada. Dari puasanya nggak sah, kali Imam Malik. Dan wa inistadama, kalau dia lanjutkan terus, melazimkan kafarat. Jadi kalau dia lagi jima, subuh dia berhenti, wajib qada. Nah, kalau umpama subuh dia terus, selain qada wajib bayar kafarat. Itu Imam Malik. Nah, jadi kalau dia berhenti tetap wajib qada. Kalau dia ini terusin, selain qada wajib kafarat, kata Imam Malik. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, inna za'a fil hali fala syai'a alaihi. Kalau dia lihat fajar terbit lagi jima, begitu lihat fajar terbit dia cabut, dia berhenti. Sama Imam Syafi'i tidak ada kewajiban apapun atasnya. Qada enggak ada, kafarat enggak ada. Lawanan Malik. Jadi kalau Malik, kalau dia tahu subuh dia berhenti, tetap wajib qada, dan kalau dia terus wajib kafarat. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau dia berhenti pas fajar, terbit fajar, tidak ada kewajiban sesuatu pun atasnya. Nah, wa inistadama lazimul qada wal kafarah.
Dan kalau dia terusin, kata Imam Syafi'i, wajib qada dan kafarah. Nah, kalau dia terusin, udah subuh masih nerusin juga, tanggung. Nah, wajib qada dan kafarah. Karena dia melanggar di dalam Ramadan dengan jima. Ya. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, alaihi al-qada wal kafarah, sama dengan Imam Syafi'i. Kalau dia terusin maka wajib atasnya qada dan kafarat. Kalau Imam Ahmad wajib atasnya qada dan kafarat mutlak. Mutlak baik dia cabut atau tidak, wajib kafarat dan qada. Nih, umpama dia lagi jima, terbit fajar, dia cabut buru-buru, tetap wajib qada dan kafarat. Dia terusin, tetap qada dan kafarat. Jadi dua-duanya resiko. Kalau Imam Ahmad dia lagi jima, datang subuh, dia berhenti, wajib qada dan kafarat. Dia terusin, wajib qada dan kafarat mutlak. Jadi berarti Imam Ahmad memberikan perhatian, kalau udah subuh jangan lakukan itu. Berarti kalau udah subuh dia lakukan itu, dia cabut wajib qada dan kafarat, dia terusin wajib qada dan kafarat. Ini berarti peringatan kalau udah dekat subuh jangan pakai lakukan jima. Imam Ahmad keras, di sini musyaddad dia. Dicabut atau tidak, tetap wajib qada dan kafarat. Kalau Imam Syafi'i mukhaffaf. Kalau dia berhenti, enggak wajib sesuatu pun. Kalau diterusin wajib qada dan kafarat. Kalau Imam Malik lebih keras lagi. Kalau dia jima ketika terbit fajar, bila dia berhenti wajib qada. Bila dia terusin wajib kafarat. Ini ada berbeda tiga mazhab ini. Ya. Faslun, lawit tola al-fajru wa fihi ta'amun fala fadahu au kana mujami'an fanaza'a fil hali sahha saumuhu indal jama'ati. Indal jama'ati illa malikan fa innahu yabtulu wal qiblatu fi shaumi muharramatun inda Abi Hanifata wasyafi'i fi haqqi man taharraka syahwatahu. Wa qala Malik hiya muharramatun bikulli halin. Wa an Ahmada riwayatani man qabbala fa amda lam yaftur inda salatati. Wa qala Ahmad yuftiru walau nadhara bi syahwatin fa anzala lam yabtul saumuhu inda salasati. Wa qala Malik yabtulu. Ini satu pasal. Lau mujami'un lau tola al-fajru, jikalau terbit fajar, wa fihi, padahal di mulutnya, fihi wa fi famihi, padahal di mulutnya ada makanan. Ya lagi pas dia lagi ngunyah terbit fajar. Nah, fala fadahu, begitu terbit fajar dia
muntahkan, dia keluarkan dari mulutnya itu makanan, dia muntahkan makanan itu. Satu, dia lagi makan, terbit fajar, buru-buru dia buang. Begitu terbit fajar. Yang kedua, wakana mujami'an, dia lagi jima, terbit fajar, fanaza'a fil hal, dia lepaskan atau dia berhenti dari jimaknya segera. Ini dua macam sahha saumuhu inda jamaah. Sah puasanya pada pendapat jamaah. Jamaah ini 4 mazhab. Jadi kalau kita lagi makan terbit fajar, buru-buru kita buang makanan di mulut. Contoh kedua, dia lagi jima terbit fajar, buru-buru dia berhenti. Ini dalam jamaah mengatakan sah puasanya. Jadi kalau buru-buru dibuang makanannya dan buru-buru dia berhenti, sah puasanya. Illa malikin, kecuali Malik, fa innahu yubtilu, puasanya Malik tetap batal. Dia lagi puasa, dia lagi makan, tiba-tiba terbit fajar subuh, dia buang buru-buru makanannya. Dia lagi jima, lalu subuh dia berhenti buru-buru, tetap sama Malik batal puasanya. Walaupun makanannya dibuang buru-buru, walaupun dia berhenti dari jima dengan segera, tetap batal sama Malik kecuali 3, Hanafi, Syafi'i, Hambali enggak batal, sah puasanya. Jadi kalau dia lagi makan terbit fajar, dia lepein, dia buang. Dia lagi jima terbit fajar, dia berhenti segera. Itu bagi Imam Hanafi, Syafi'i, Malik, Hambali sah, tapi Malik tetap tidak sah. Wajib dia qadha. Masalah kedua, wal qiblatu fi shaumi muharramatun inda Abi Hanifata wasyafi'i fi haqqi man taharraka syahwatuhu. Dan mengecup, qiblah ini mencium dengan mulut, mengecup. Jadi mengecup wanita waktu puasa itu haram. Inda Abi Hanifah, pada pendapat Imam Hanafi. Jadi puasa jangan cium istri kita, haram, dosa sama Hanafi. Dan juga wasyafi'i, haram sama Syafi'i, fi haqqi, pada orang yang tergerak syahwatnya. Kalau nyium karena syahwat haram. Tapi kalau cium bukan karena syahwat enggak haram. Kalau Syafi'i tergantung apakah menciumnya bergerak syahwatnya apa enggak. Kalau bergerak haram, kalau enggak bergerak enggak haram. Makanya Nabi cium istrinya karena enggak bergerak syahwatnya. Cium hanya menunjukkan sayang, mahabbah, tapi enggak ada syahwat. Itu Imam Syafi'i. Kalau ada syahwat haram mengecup itu, kalau enggak ada syahwat enggak haram. Wa qala Malikun hiya muharramatun bikulli halin. Kalau pada Malik, pendapat Imam Malik, haram mengecup baik ada syahwat atau tidak. Nih, pokoknya yang namanya mencium istri lagi puasa haram, dosa sama Malik, baik dengan syahwat atau tidak. Ini namanya musyaddad, lebih keras lagi. Wa an Ahmad, dari Imam Ahmad bagaimana ngecup istri? Riwayatani, ada 2 riwayat. Satu riwayat bilang haram, satu riwayat enggak bilang haram. Ya. Wa man qabbala fa amda lam yuftir inda salasa. Dan siapa yang mengecup lalu mengeluarkan madhi,
Madhi ini cairan yang keluar ketika syahwatnya naik. Makanya Sayyidina Ali mengatakan anak rajulun madza. Saya ini seorang laki-laki yang Allah karuniakan sering keluar madhi. Madhi ini cairan yang keluar ketika syahwatnya naik, bukan mani, madhi. Karena dari zakar kita keluar pertama baul, kencing. Ini najis. Kedua, keluar wadi. Wadi ini cairan yang keluar ketika kita lelah. Habis angkat berat, habis kerja berat, keluar cairan putih. Itu wadi, itu najis. Nah, ketiga, keluar madhi. Madhi ini cairan keluar ketika kita ini syahwatnya tinggi. Kalau kayak listrik spanning lagi naik, keluar madhi, itu najis juga. Dan yang keempat, mani. Kalau mani bagi Imam Syafi'i suci. Saya pernah berdebat sama orang, mani itu najis. Saya bilang kalau gitu bapak najis, karena bapak asalnya dari dia nggak usah ngomong. Waktu kuliah dulu saya pernah debat sama dosen itu. Nah, mani suci. Banyak contohnya, Nabi ada mani, Aisyah nggak cuci, dikerok aja, pakai kuku. Jadi kalau dikerok berarti nggak apa-apa, asal dikerok hilang, udah nggak perlu dicuci, karena bukan najis. Nah, jadi berarti ada kencing, kencing jelas najis. Ada wadi, najis. Ada madhi, ada mani. Yang suci hanya mani. Ya. Jadi kembali, waman qabbala fa'amda. Barang siapa yang mengecup kemudian mengeluarkan madhi, lam yuftir inda salata, tidak batal puasanya. Kita lagi puasa, kecup istri, keluar madhi, keluar cairan karena syahwat, puasanya nggak batal. Pada 3 imam. Siapa? Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki mengatakan nggak batal. Kalau orang mengecup keluar madhi nggak batal. Wa Ahmadu, wa qala Ahmadu, kata Imam Ahmad, yuftiru, batalin puasa. Jadi kalau orang ini lagi puasa ngecup istrinya keluar madhi, batal, kata Imam Ahmad. 3 imam nggak batal, 1 imam Ahmad mengatakan batal. Walau nadzara bi syahwatin, jikalau dia memandang wanita dengan syahwat. Ada nggak orang ngeliatin perempuan dengan syahwat? Kalau bahasa Betawi, melengin. Nah, itu lihat. Biasanya kalau lihat dengan syahwat, sambil ngelihat, sambil bayangin. Nah, ini. Kalau dia melihat wanita dengan syahwat, fa'anzala, lalu keluar mani, lam yabtul saumuhu inda salasa, tidak batal puasanya pada pendapat imam yang 3. Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali. Kalau orang ngelihat wanita dengan syahwat sampai keluar mani, saking tinggi spanningnya, ngeliatin dong bisa keluar. Bagaimana nyenggol? Ini andai kata ada orang ngelihat dengan syahwat keluar maninya, itu nggak batal pada Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Hambali. Tapi beda, waqala Malik yubtil. Nih, berkata Imam Malik batal. Karena Malik anggap sama juga jima. Karena melihat kenikmatan keluar mani sama juga orang jima ambil kenikmatan, batal. Nah, inilah masalah kublah terhadap wanita di saat puasa. Wallahu a'lam. Faslun, wattafaqu ala anna man ta'amadal akla wasyarba. Wallahu a'lam bissawab.
izin tanya Pak. Silakan. Yang wajib bayar kafarotnya kalau nggak salah penjelasan di Pak Firman suami doang Pak, karena istrinya udah batal duluan. Itu ada pendapat karena ketika melakukan persetubuhan ini perempuan belum namanya jima tapi udah batal puasanya. Umpama seorang laki memasukkan zakarnya kepada wanita istrinya. Begitu masuk zakar udah batal puasanya. Karena masuk sesuatu batal puasa. Belum namanya jima udah batal. Berarti perempuan jimanya dalam keadaan udah wajib kafarah. Itu dengan paham itu berarti perempuan nggak wajib kafarat. Kenapa? Karena belum namanya jima udah sama juga inti. Begitu mau jima minum dulu, batal nggak tuh? Baru jima kena nggak kafarat? Enggak. Yang kena kafarat kalau orang batalin puasa Ramadan dengan jima. Tapi kalau yang lain dia minum dulu, makan dulu baru jima, enggak kena kafarat. Sama dengan perempuan tadi. Jadi perempuan begitu masuk zakar ke dalam faradnya udah batal dia. Masuk sedikit udah batal karena yang namanya batal puasa masuk sesuatu ke dalam rongga. Dia pas masuk batal nggak puasanya? Batal. Belum namanya jima, berarti begitu terjadi jima dia udah kena kafarat nggak? Itu ada pendapat yang seperti itu. Udah.